Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang rasam dan qiraat Al-Quran dalam mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis. Sebelum kita mulai lebih lanjut, marilah kita baca suratul Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan ketiga ini, tema yang akan kita bahas adalah rasam dan qiraat Al-Quran. Kita mulai dari slide yang pertama. Apa pengertian rasam dan pengertian Al-Quran? Nah, rasam secara bahasa berasal dari kata rasama, yarsumu rasman, yang berarti menggambarkan atau menulis. Nah, ini sebagaimana dikutip dalam Kamus Al-Munawwir, itu rasam berartinya menulis atau menggambar. Selain menulis dan menggambar, rasam juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang resmi atau sesuai dengan aturan. Jadi, berdasarkan pengertian ini, rasam adalah bentuk penulisan yang mempunyai aturan tertentu. Nah, dan nanti ini misal kita kenal namanya rasam Utsmani dan rasam yang lainnya. Nah, pengertian Al-Quran sebenarnya telah kita jelaskan pada pertemuan terdahulu. Kata Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan. Kemudian Dr. Subhi Saleh mendefinisikan Al-Quran dalam bukunya Mabahis fi Ulumil Quran bahwa pendapat yang paling kuat tentang definisi Al-Quran adalah bentuk masdar. Jadi dia itu mushtaq, bukan jamid. Jadi berasal dari kata qara'a, yaqra'u Qur'anan atau qira'ah nanti. Dia berubah menjadi yang berarti membaca. Dia mushtaq. Kendati demikian ada pendapat lain yang mengemukakan bahwa Al-Quran itu dia jamid, dia ism alam, sebagaimana kata Injil itu tidak berasal dari kata apapun. Nah, sedangkan menurut Dr. Subhi Saleh, pendapat yang paling kuat adalah Quran merupakan berasal dari kata qara'ah. Kita lanjut pada slide kedua. Asal usul pembukuan Al-Quran. Nah, dari mana asal usulnya? Saat umat Islam sedang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, beliau dihadapkan kepada peristiwa besar yang mana peristiwa ini kemudian menjadi latar belakang pembukuan Al-Quran, yaitu Perang Yamamah. Dalam peperangan ini 70 orang penghafal Al-Quran wafat dan mengakibatkan Umar bin Khattab khawatir jika kemudian hari ada perang lagi dan di lain tempat, kemudian membunuh banyak para penghafal Al-Quran. Sehingga kalau hal seperti ini terus terjadi dan dibiarkan, maka penghafal Al-Quran akan punah, akan hilang, dan tidak ada lagi orang yang dapat membetulkan bacaan-bacaan tentang Al-Quran. Karena itu kekhawatiran Abu Bakar As-Siddiq ini sangat berdasar, beralasan sekali. Nah, kemudian setelah masa Abu Bakar, kemudian Umar mengusulkan kepada Abu Bakar, ya, ini setelah Umar bin Khattab ini mendengar bahwa banyak sahabat yang meninggal, kemudian Umar mengusulkan kepada Abu Bakar supaya Al-Quran dibukukan menjadi mushaf, yang pada akhirnya Abu Bakar mengutus Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran. Nah, ini yang menjadi latar belakang. Jadi Al-Quran, para penghafalnya banyak yang meninggal dalam Perang Yamamah, kemudian diusulkan oleh Abu Bakar As-Siddiq agar mengumpulkan Al-Quran. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran. Nah, asal-usul penyeragaman penulisan Al-Quran. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, jadi setelah Abu Bakar, Umar, Utsman,
umat Islam telah tersebar ke berbagai penjuru dunia, sehingga pemeluk agama Islam bukan hanya orang-orang Arab saja. Pada saat itu muncul perdebatan tentang bacaan Al-Quran yang masing-masing pihak memiliki dialek yang berbeda. Sayangnya masing-masing kabilah atau suku merasa dialeknya adalah dialek yang terbaik. Nah, karena pada masa Umar itu ekspansi atau perluasan wilayah Islam itu terjadi secara masif sekali pada masa Abu Bakar, Umar, sehingga efek secara tidak langsung itu terjadi perbedaan di antara para penghafal Al-Quran tentang dialek mana yang paling benar dan dialek mana yang kemudian yang harus dipakai. Akhirnya ketika keadaan ini sampai kepada telinga Utsman, beliau memerintahkan untuk menyeragamkan bacaan Al-Quran pada satu huruf dengan menggunakan mushaf milik Abu Bakar. Jadi mushaf itu ada banyak ya. Kemudian diperintahkan oleh Utsman bin Affan yang merupakan khalifah pada saat itu menggunakan mushaf yang ada atau yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, mushaf Abu Bakar ini disimpan oleh Hafsah binti Umar. Binti Umar yang kemudian disalin menjadi beberapa lembar untuk disebarluaskan. Sementara mushaf selain mushaf Utsmani telah diperintahkan untuk dimusnahkan. Jadi memang ada kekhawatiran ketika terjadi perbedaan, terjadi perbedaan penulisan dalam mushaf, maka ini akan mengakibatkan hal yang tidak sepele di kalangan umat Islam dan bahkan bisa menimbulkan berbagai perdebatan yang sengit. Karena melihat hal ini, akhirnya Utsman bin Affan memerintahkan menggunakan mushaf milik milik Abu Bakar As-Siddiq yang disimpan oleh Hafsah. Nah, ketika ditemukan mushaf lain kemudian dikumpulkan dan dibakar atau dimusnahkan dan hanya memakai mushaf Utsmani namanya. Sementara mushaf lain selain mushaf Utsmani diperintahkan untuk dimusnahkan. Nah, setelah didistribusikan mushaf Utsmani, sehingga umat Islam itu memiliki satu mushaf rujukan. Oleh karena itu, mushaf itu disebut sebagai mushaf al-Imam. Kemudian mushaf ini disimpan oleh Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Nah, kemudian kita lihat pada slide selanjutnya, slide ketiga, perkembangan penulisan mushaf Utsmani setelah Utsman radhiyallahu anhu. Pertama adalah perkembangan penulisan pada mushaf Utsmani terjadi dua kali, yaitu pemberian harakat nuqat al-i'rab dan pemberian titik pada huruf nuqat al-i'jam. Jadi sebelum ini itu mushaf tidak memiliki harakat, tidak memiliki titik pada huruf. Karena itu untuk memudahkan, ya, maka diberikanlah harakat panjang, pendek, baris atas, bawah, dhammah, kemudian diberikan titik sehingga memudahkan orang untuk membedakan antara sin, shin, sod, dot. Sedangkan dengan tidak ada harakat itu sulit dibedakan, kecuali bagi mereka yang memang hafal Al-Quran dan telah tahu persis ini bacaannya apa. Nah, kita lihat misalnya pemberian harakat. Pada awalnya naskah mushaf Utsmani generasi pertama adalah naskah yang ditulis tanpa alat bantu baca yang berupa titik pada huruf. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Ini tidak ada alat bantu baca berupa titik pada huruf. Dan tidak ada juga harakat. Nuqat al-i'rab itu tidak ada. Misalnya harakat, kita lihat barisnya bismillah. Ba itu barisnya bawah, sin itu sukun, mim itu barisnya kasrah. Nah, pada zaman dahulu tidak ada baris seperti ini. Gitu juga titik pada ba itu tidak ada. Sehingga tidak sulit dibedakan antara ba, sa, itu sulit dibedakan. Nah, langkah ini sengaja ditempuh oleh Khalifah Utsman dengan tujuan agar rasam tulisan tersebut dapat mengakomodir ragam qiraat yang diterima diajarkan oleh Rasulullah SAW. Namun Islam semakin lama wilayah semakin luas, akhirnya banyak orang-orang non-Arab yang masuk Islam dan juga meningkatkan interaksi antara Muslim dan non-Arab. Nah, jadi
Ini pemberian harakat pada masa Utsman bin Affan. Karena pada masa itu Al-Quran tidak berharakat, tidak bertitik, maka rentan sekali terjadi al-ujmah atau kekeliruan dan al-lahan, kesalahan dalam membaca harakat huruf. Nah, fenomena ini karena banyak orang non-muslim atau orang-orang ajam itu masuk kemudian masuk Islam, maka kesalahan kesalahan dan kekeliruan itu tidak dapat dihindarkan. Nah, hal ini yang kemudian memicu saat Ziyad ibn Samiyah menjabat gubernur Basrah di Irak, itu pada masa kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan, memerintahkan Abu Aswad Ad-Duali, ini sangat terkenal sekali, Abu Aswad Ad-Duali, agar segera membuat tanda baca harakat, terutama untuk menghindarkan kesalahan dalam membaca Al-Quran bagi generasi yang tidak hafal Al-Quran. Nah, kalau bagi yang hafal Al-Quran, mereka enak. Mereka sudah hafal tulisannya bagaimana, short itu sebenarnya ini short atau apa, itu gampang sekali. Tetapi bagi mereka yang tidak hafal Al-Quran, baru mau menghafal Al-Quran, dan dengan menggunakan teks-teks mushaf Al-Quran pada saat itu sulit sekali. Karena itu gubernur Basrah pada saat itu memerintahkan pada Abu Aswad Ad-Duali untuk menyelesaikan masalah ini dengan membuat harakat, dalam membuat tanda baca di dalam mushaf Utsmani pada saat itu. Setelah pemberian tanda harakat tadi, kemudian dilakukan nuqat al-i'jam, pemberian titik pada huruf. Dalam beberapa periode berikutnya pada masa Abdul Malik bin Marwan, beliau memerintahkan Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi untuk menciptakan tanda-tanda huruf Al-Quran. Nah, kalau kita lihat memang ada beberapa huruf yang mirip. Misalnya kalau seandainya tidak ada titik, itu ha, kho, dan ja itu sama. Tetapi dengan ada titik kho di atas, maka kita tahu itu kho. Ada titik di tengah namanya jim, tidak ada titik namanya ha. Kemudian agak mirip juga da dan da, ro dan za, to dan zon, ain dan ghain. Ini mirip semuanya. Nah, karena itulah saya pikir tanda baca ini sangat membantu para generasi yang ingin memahami Al-Quran. Kepada slide berikutnya kita lihat di sini ada pola penulisan Al-Quran dalam mushaf Utsmani. Nah, inilah yang biasanya dipelajari dalam ilmu tajwid. Ada ziyadah, al-hamzah, badal, wasal, fasal, kata dengan dua bunyi. Nah, ini yang kemudian kalau Anda mau lebih detail, ini dalam ilmu qiraat atau ilmu tajwid, ini lebih dalam dibahas secara praktis ya. Nah, kalau kita lihat apa sebenarnya pengertian qiraat. Jadi rasam sudah, ini qiraat. Menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti qiraat. Adalah bentuk jamak dari qiraah yang merupakan isim masdar dari qara'a yang artinya bacaan. Sedangkan secara istilah pengertian qiraat menurut beberapa pakar. Al-Zarkasi merupakan perbedaan hafal-hafal Al-Quran. Jadi menurut Al-Zarkasi, qiraat adalah perbedaan hafal-hafal Al-Quran baik menyangkut hurufnya maupun cara pengucapan huruf-huruf tersebut, seperti takhfif, tasydid, dan lain. Nah, ada pendapat ulama lainnya. Nah, pada slide berikutnya ada beberapa tokoh ahli qiraat, biasanya dikenal itu qiraat sab'ah, qiraat sittah ya, itu ada beberapa Nafi al-Madini, Ibnu Qalun al-Makki, Al-Kisai, Hashim al-Kufi, tokoh Qiraat al-Kufah, dan di sini ada 14. Anda bisa lihat di sini ya. Kemudian tujuan mempelajari qiraat. Kemudian apa tujuan mempelajari qiraat? Qiraat itu kalau kita lihat ada qiraat sab'ah, qiraat 10, qiraat 14, bahkan dalam seorang ulama dari Iran itu menyebutkan ada banyak sekali qiraat itu sampai 100, karena dialek masyarakat Arab pada saat itu sangat banyak. Nah, berbeda dialek maka qiraatnya akan berbeda. Nah, apa tujuan mempelajari qiraat?
karena berbeda qiraat, maka akan berbeda tafsirannya, berbeda hukum fikih yang dihasilkan. Karena itu mempelajari qiraat itu sangat membantu untuk mengeluarkan hukum-hukum fikih di dalamnya. Selain itu juga untuk mengetahui bahwa ada berbagai cara untuk membaca Al-Quran. Nah, ini ada beberapa urgensi atau manfaat mempelajari qiraat dan pengaruhnya dalam istinbat hukum. Anda bisa baca, saya kira. Lanjut pada slide berikutnya. Menurut Jalaluddin Al-Baqini, qiraat dibagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah qiraat mutawatir, yaitu qiraat 7 yang terkenal itu. Ini qiraat mutawatir dan Anda bisa pakai. Yang kedua ada qiraat ahad, qiraat salasah, yang mana 3 tokoh imam ini kalau digabungkan dengan kelompok qiraat sab'ah menjadi qiraat asyarah. Nah, jadi selain qiraat yang mutawatir itu qiraat 7 itu diangkat qiraat yang mutawatir. Kemudian ada qiraat ahad itu ditambah 10 qiraat. Dan terakhir ada syaz, yaitu qiraat tabi'in seperti Amash, Yahya, Ibnu Jubair. Nah, kenapa dia sebut mutawatir dan kenapa ahad? Kalau kita lihat misal definisi dalam ilmu hadis, mutawatir itu diriwayatkan lebih dari 10, lebih dari 9 orang ke atas. Maka periwayatannya itu banyak dan tidak memungkinkan seseorang itu berkumpul, ya. Kenapa dia dikatakan mutawatir? Dan tidak memungkinkan beberapa orang berkumpul dan kemudian membuat suatu kesepakatan untuk berkata salah. Itu tidak memungkinkan. Karena itu jumlah 10 ke atas itu dianggap sudah mutawatir. Sedangkan ahad jumlah yang di bawah mutawatir itu disebut dengan ahad namanya. Bahkan ada setiap jalur itu satu tabaqat, setiap satu tabaqat ada satu orang yang meriwayatkan, dia disebut dengan ahad, periwayatnya ahad. Karena syaz itu meragukan, sebaiknya ini tidak dipakai qiraat ini. Jadi ada qiraat mutawatir dan ada qiraat ahad. Nah, para ulama kemudian merumuskan 3 syarat bagi setiap qiraat yang dianggap sah bagi Rasulullah. Pertama adalah sanadnya sahih. Maksud sahih di sini adalah bacaan dianggap sahih oleh sanadnya apabila bacaan itu diterima dari guru yang termasyhur, tertib, tidak ada cacat, dan sanadnya bersambung hingga pada Rasulullah. Yang kedua adalah sesuai dengan rasa usmani. Maksudnya adalah suatu qiraat dianggap sah apabila sesuai dengan rasa usmani yang dikirimkan ke berbagai wilayah Islam. Jadi yang kita bahas tadi rasa usmani, jika sesuai dengan rasa usmani maka dia dianggap sebagai qiraah yang sahih, sebagai qiraah yang sahih sesuai dengan tata bahasa Arab. Dan yang ketiga adalah qiraat tersebut sesuai dengan tata bahasa Arab walaupun hanya sekadar kemiripan pada satu segi. Nah, saya kira ada 3 ini ya, hanya ada 15 slide ini. Saya harap ini bisa Anda pelajari, dan apabila ada masalah ataupun pertanyaan yang belum dipahami, bahan ajar yang belum dipahami dapat ditanyakan langsung. Kita kemudian diskusi melalui e-learning, WA group, ataupun dengan kolom komentar di aplikasi YouTube. Mungkin demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.